warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang hakikat bahasa, pertama-tama kita masuk tentang pengertian apa itu bahasa. Jadi, bahasa dalam bahasa Inggris disebut dengan language. Ia memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya adalah ungkapan. Menurut Santoso, bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikat bahasa Indonesia dilihat dari aspek bunyi atau syarat. Simbol dan makna dapat didefinisikan sebagai suatu bunyi ujaran atau isyarat dapat disimbolkan melalui huruf-huruf atau gambar yang berbeda dan setiap bunyi isyarat atau simbol tersebut memiliki makna yang berbeda. Dan selanjutnya kita masuk ciri bahasa manusia. Bahasa digunakan manusia sebagai alat komunikasi. Bahasa manusia memiliki 7 ciri. Yang pertama adalah bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait, baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. Yang kedua adalah bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Dan yang ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili pesan. Dan yang keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Dan yang kelima, bahasa bukan diturunkan melainkan dipelajari. Yang keenam, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa dari generasi ke generasi. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah sistematik. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Dan yang kedua adalah mana suka. Karena unsur bahasa dipilih secara acak tanpa sadar, simbolnya pilihan suatu kata disebut meja dan lainnya ditentukan bukan atas dasar kriteria dan standar tertentu, melainkan secara mana suka. Dan yang ketiga adalah ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Dan yang keempat adalah komunikatif. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikatif antara anggota masyarakat. Selanjutnya kita masuk yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi baik lisan maupun non-lisan. Menurut Santoso dan kawan-kawan berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi informasi. Yang kedua adalah fungsi ekspresi. Yang kedua adalah fungsi ekspresi diri. Yang ketiga adalah fungsi adaptasi dan integrasi. Yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Fungsi khusus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi negara. Dan yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintahan. Yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan di teknologi. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga perlu dibekukan atau distandar. Pada tahun 1972, bahasa disingkat menjadi EYD. Kemudian dirubah lagi pada tahun 1975, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan menjadi Pedoman Istilah. Pada tahun 1988, bahasa Indonesia dirubah lagi menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia juga dimiliki oleh bahasa baku. Yang pertama, pemersatu. Bahasa ini mempersatukan suku bangsa yang
berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dan yang kedua adalah bahasa ini pemberi kekesahan. Bahasa baku membedakan bahasa itu dengan bahasa yang lain. Dan yang ketiga, bahasa penambah kewibawaan. Penggunaan bahasa baku akan menambah kewibawaan atau prestise. Dan yang keempat adalah bahasa kerangka acuan. Bahasa baku merupakan norma dan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata maupun lisan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.